Inilah Bajak Kepo Buku. Hello, welcome back to Bajak Kepo Buku. This is Pam from Pam Cuap Show. Buat kalian yang belum kenal, kalian boleh main ke podcast Pam Cuap Show. Bisa kalian dengerin lewat platform apapun kesayangan kalian, gitu. Nggak. Perkenalkan aja gue Pam, seorang podcaster awam yang nggak terkenal sama sekali. Itu perlu digarisbawahi ya. Kayaknya segitu aja perkenalannya. Ini opening yang di bawah standar. Maafin ya, Kepo Buku ya. Baiklah, edisi Bajak Podcast Kepo Buku kali ini gue pengen coba buat nge-review sebuah buku yang kayaknya lumayan fenomenal saat buku ini diterbitkan. Tapi sebelum gue ceritain, gue pengen ngasih background story dulu, kisah pertemuan gue sama buku ini. Jadi di akhir tahun 2021 yang lalu, semasa pandemi masih jadi berita utama di semua media massa dan sosial media, pun working from home itu jadi salah satu andalan banyak kantor untuk mencegah penyebaran virus COVID-19. Saat itu gue buntu parah tuh. Gue bosen banget di rumah karena udah lama banget gak keluar-keluar dan kerja dari rumah juga. Akhirnya gue memutuskan buat pindah tempat kerja, sedikit refreshing lah. Dan sedikit mengabaikan anjuran untuk tidak pergi ke tempat umum pada saat itu. Bandel memang ya. Jadilah gue memilih sebuah kafe kopi yang kayaknya nggak perlu disebut namanya juga, kalian udah pasti tahu gitu ya, karena ada di mana-mana. Jadi saat lagi asik-asiknya ngopi nih sambil kerja gitu ya, terus tiba-tiba mata gue secara liar dan nggak sengaja tertarik sama seorang pria paruh baya. Kenapa paruh baya? Karena gue bisa mengisar kayaknya umurnya tuh di atas 10 dan 20 tahun atau 20 tahun di atas gue gitu. Jadi mungkin visualnya bisa kalian bayangkan kayak salah satu host Kepo Buku gitu. Gue perlu garis bawahi juga, gue bukan tertarik sama pria paruh bayanya ya, enggak. Gue udah menikah jadi gue aman insya Allah. Tapi gue tertarik sama aktivitas yang dilakukan beliau di antara keramaian kafe kopi saat itu gitu. Beliau sedang membaca sebuah buku yang sampulnya atau covernya tuh berwarna hitam, tapi judulnya itu ditulis dengan warna atau dicetak dengan warna kuning keemasan. Disitulah gue tertarik. Dan juga judulnya juga cukup konfrontatif menurut gue. Judulnya adalah Sejarah Tuhan gitu. Singkat cerita, karena sampai rumah pun gue masih terbayang dan ingat dengan jelas judul buku tadi. Gue penasaran juga akhirnya isi bukunya kayak apa ya. Maksud gue penasaran sama isi bukunya. Belibet, gue rada grogi nih sebenarnya untuk ngebajak podcast yang juara 1 podcast review Indonesia. Wah, ini gila banget nih. Pressure-nya tuh berasa gitu. Jadi gue penasaran sama isi bukunya. Akhirnya gue coba cari di online store. Dapatlah gue saat buku ini. Meskipun gue dapatnya sebenarnya second hand ya, atau buku bekas. Cuman setelah gue chatting dengan si penjual bisa memastikan bahwa kondisi bukunya bagus, nggak ada cacat, nggak ada coretan-coretan, dan nggak ada halaman yang robek gitu ya. Jadi gue memutuskan untuk beli buku second hand ini gitu. Nah, buku second hand ini yang gue dapetin edisi terjemahan ya, dari salah satu penerbit terkenal di Indonesia, Mizan. Buku yang masuk kategori Gold Edition dari Mizan, yang menurut penjelasannya adalah salah satu edisi spesial dari karya-karya penulis dunia dan dihadirkan dalam kualitas teks dan bahan yang eksklusif. Coba deh cari kalau nggak percaya, ada kok Gold Edition Mizan gitu. Tapi gue pengen bikin pengakuan dulu nih sebelum gue jauh ngomongin soal buku Sejarah Tuhan ini. Jadi sebenarnya gue belum kelar baca. Dari total 11 bab ya, Dari total 11 bab dan 580-an halaman,
Itu belum termasuk sama berlembar-lembar glosarium dan referensi penulis dari tiap bab di bukunya ini. Gua baru berhasil baca 4 bab lah. Itu pun saat materi Bajak Podcast ini direkam, gue baru dapet 4 lembar dari bab 4 gitu. Tapi ada alasannya. Jadi gini, buku ini tuh sebenarnya termasuk buku filsafat yang dibungkus dengan data-data sejarah. Jadi untuk memahami isinya, buat ilmu gua yang masih cetek dan otak dangkal gua ini gitu, itu susah banget. Ditambah lagi, gua bukan termasuk penikmat buku kayak 3 host podcast Kepo Buku yang lagi gue baca kali ini gitu. Jadi ya mohon dimaklumi lah ya. Mohon dimaklumi dan mohon maaf sebesar-besarnya kalau ada review yang kurang nantinya gitu. Jadi karya Karen Armstrong ini mengisahkan bagaimana kita sebagai manusia sebenarnya selalu menyadari kehadiran kekuatan yang maha besar di atas semua manusia, yang mampu memberikan kesejahteraan ataupun bahkan sampai memusnahkan kita dalam sekejap. Buku sejarah Tuhan ini menceritakan berbagai polemik dan pembaharuan yang terjadi selama manusia hidup di bumi ini. Dan gimana sih cara para pendahulu kita untuk menemukan Tuhan gitu. Dan gak cuma bercerita soal nabi-nabi yang diyakini 3 agama monoteisme besar kayak Yahudi, Kristen, dan Islam. Tapi buku ini juga mengisahkan bagaimana Hindu dan Buddhisme itu lahir. Monoteisme itu bahasa lain dari kepercayaan terhadap Tuhan yang Esa ya, atau satu Tuhan. Di buku ini juga kita diajak untuk mengenal cara-cara para rasul atau orang yang terpilih, tercerahkan, menyampaikan kebenaran atas nama Tuhan pada era mereka hidup gitu. Ada yang dengan cara halus menyampaikan firman Tuhan, ada juga yang dengan cara konfrontasi, bahkan sampai menimbulkan perang. Gue jadi tahu juga bahwa dulu di era kerajaan, di hampir semua negara, Tuhan atau dewa-dewa yang disembah itu tergantung sama siapa raja yang berkuasa saat itu. Jadi manut aja sama raja gitu. Meskipun memang kebanyakan dari dewa-dewi yang mereka sembah punya persona atau citra kayak manusia. Cuma bedanya mereka punya kekuatan dan kelebihan yang jauh berbeda dari manusia pada umumnya. Istilah kerennya tuh anthropomorphic kalau nggak salah. Iya, anthropomorphic atau membayangkan bentuk fisik seperti manusia. Jadi pantas saja kita mungkin juga kenal nih dewa-dewi seperti pada zaman Mesir kuno ada Ra, Horus, Isis, atau juga dewa-dewi dari belahan dunia yang lainnya kayak Zeus, Hades, Athena, dan lain-lain. Nah, sampai pada akhirnya seiring evolusi dan pola pikir dan kapasitas otak kita sebagai manusia di zaman yang serba teknologi ini nih, kita sebagai manusia itu sebenarnya masih terpecah belah dengan dominasi 5 agama besar monoteisme. Namun kita pun masih berusaha mencari. Bedanya mungkin sekarang kita berusaha mencari Tuhan yang paling benar. Padahal kebenaran itu sendiri adalah sebuah persetujuan kolektif dari setiap lapisan masyarakat. Pun bisa sangat berbeda di masyarakat, daerah, atau negara yang lainnya. Nah, buku ini gua rekomendasiin banget buat dibaca bukan cuman kalian yang lagi kuliah filsafat atau jurusan perbandingan agama atau jurusan yang lainnya ya. Tapi menurut gua wajib dibaca juga sama kalian-kalian yang mungkin sedang dalam fase mencari
apapun itu yang kalian cari. Karena sebenarnya meskipun bahasanya agak susah dimengerti buat gua, apalagi ya, kecuali mungkin buat kalian yang berkuliah dengan jurusan atau 2 jurusan yang tadi gua sebutin di awal, ya mungkin kalian lebih paham lah ya, banyak istilah-istilah ilmiah yang menurut gua harus digali lebih dalam lagi supaya gue bisa paham kata-kata dari buku ini gitu. Terlepas ada glosarium juga nih yang udah disediain di buku ini. Jadi menurut gue buku ini bisa banget kalian baca, mungkin bisa jadi bahan perenungan kita semua. Kayak kata-kata yang bisa gue kutip dari salah satu podcast yang kebetulan gue temuin karena gue belum selesai bacanya. Jadi gue mencoba untuk meriset dan review-review dari orang-orang yang sudah selesai baca. Jadi gue sempat nemuin satu podcast yang ngebahas soal buku ini. Di podcast itu di quotes kata-kata dari Karen Armstrong, si penulis sejarah Tuhan ini. Kata-katanya seperti ini. The only way to show a true respect for God is to act morally while ignorant God existence. Yang mungkin artinya kayak gini. Harfiahnya satu-satunya cara untuk menunjukkan sikap penghormatan dan kerendahan diri terhadap Tuhan adalah menunjukkan moralitas kita sebagai manusia dan mengabaikan eksistensi dari wujud Tuhan itu sendiri. Jadi Tuhan itu jangan dipaksa untuk diisolasi dengan intelektual karena itu nggak mungkin dan tidak alamiah. Tetapi apapun penafsiranmu terhadap Tuhan itu sah dan tanggung jawabnya ada pada dirimu sendiri. Terima kasih buat podcast Kepo Buku. Gue sampai kebelibet omongannya. Thank you so much buat Kepo Buku, Om Rane, Om Toto, dan Om Steven yang udah ngizinin podcastnya dibajak sama Pam Pam Cuap Show. Thank you juga buat kalian yang udah dengerin episode Bajak Podcast Kepo Buku kali ini. Gua Pam Pam, undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.